warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Allahu Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim, Rabbus Samawati wal Ardh. Yang dengan ketetapannya, dengan kodrat dan iradatnya, pada kesempatan subuh pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali di dalam rangka ta'lim, menuntut ilmu yang mudah-mudahan didasari dengan niat yang ikhlas, sehingga kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi kegiatan yang masuk dalam kategori amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan atas keluarga beliau yang mulia, atas sahabat-sahabat beliau yang setia. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan juga atas para tabi'in, tabi'in, alim ulama terdahulu. Semoga salawat dan salam, keselamatan, kesejahteraan, keamanan, perlindungan, keamanan semoga tercurahkan atas umat Nabi Muhammad saat ini hingga umat Nabi Muhammad hingga yaumil akhir kelak insyaallah. Kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami berharap kepadamu ilmu yang memberikan manfaat, rizki yang baik, dan amalan yang kau terima. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Biasanya kalau bulan Rajab, Sya'ban menjelang bulan Ramadan itu ada doa yang kita sampaikan ya. Kalau Sya'ban ini Allahumma barik di Sya'ban, memohon keberkahan pada bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sudah belum kita dapatkan keberkahan bulan Sya'ban? Maka kita doa tuh, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, anugerahkan atas kami keberkahan di bulan Sya'ban. Keberkahan itu apa, Bu? Kebaikan yang terus bertambah. Ya. Kalau kita telah melakukan sebuah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kuantitasnya semakin bertambah. Ya. Di dalam sholat, kalau kita semula mungkin hanya sekedar membaca, kalau dikatakan keberkahan, maka kualitas sholat kita bertambah. Ya, kita bertambah dalam hal bukan hanya sekedar membaca saja di dalam sholat, tapi kita coba memahami maknanya, arti yang kita baca di dalam sholat. Keberkahan akan semakin bertambah lagi
ketika kita mencoba menghayati itu di dalam sholat kita dengan membaca, kemudian mengetahui artinya, sehingga kita bisa mencapai kualitas sholat yang dikatakan khusyuk. Walaupun itu mungkin sesuatu yang sangat-sangat sulit ya untuk dicapai kekhusyuan itu. Tapi kalau kita memohon keberkahan di dalam kehidupan kita, kalau itu memang Allah kabulkan, maka kualitas sholat kita akan semakin meningkat, semakin baik. Sehingga sholat yang dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu bisa tercapai ya. Kemudian kita juga minta agar Allahumma balighna fi Ramadan. Kita memohon agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Untuk apa itu? Untuk kita bisa berpuasa tentu di dalamnya ya. Tapi apa hanya sekedar itu? Kita kalau mencoba menghitung-hitung seharusnya ya tingkatan kualitas puasa kita mungkin sudah levelnya sudah level apa ya? Kalau misalnya nih kita 50 tahun lah, usia kita 50 tahun, kita mulai puasa usia 12 tahun ya, berarti kita sudah melakukan puasa berapa tahun tuh? 38 tahun ya. 38 tahun, 38 kali kita puasa gitu. Kalau 70 tahun 58 kali itu ya, 58 kali kita melakukan puasa. Kalau kita coba samakan dengan tingkatan sekolah Bu ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun ya Bu ya, tambah kuliah 5 tahun lah, jadi 17 tahun. Kalau kita sudah puasa 38 tahun berarti sudah 2 kali lipatnya tuh. Levelnya mungkin sudah bukan level SMA atau level kuliah lagi tuh, tapi sudah level profesor kali ya. Maksudnya tingkatan puasa kita, kualitas puasa kita sudah kualitas profesor tuh. Jangan-jangan kualitas puasa kita masih tetap kualitas puasa SD gitu. Gimana tuh Bu? Jadi tidak meningkat. Lalu kita mohon kita disampaikan pada bulan Ramadan, tapi dengan kualitas puasa yang tetap sama. Gimana tuh? Iya. Lalu menjelang akhir Ramadan kita berdoa lagi, mudah-mudahan disampaikan Ramadan tahun depan gitu loh. Sampailah kita pada Ramadan berikutnya dengan kualitas puasa yang sama. Gimana tuh? Bisa juga kita saya maksudnya selain kalau anak TK ya Pak ya, soalnya asal ini yang dipikirin makan dulu. Tuhan bisa aja. Kita TK ya, TK 2 tahun ya, 19 tahun. Udah 4 nyari makan. Yang dipikirin masak apa ya gitu. Iya, karena memang Rasulullah kan sudah mensinyalir tuh, ada yang puasa menahan lapar dan haus, tapi yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Gimana tuh? Ramadan, per Ramadan, Ramadan ketemu Ramadan lagi, Ramadan ketemu Ramadan lagi, nilai puasa kita nggak ada tuh, hanya sekedar lapar dan haus saja. Resolusinya apa nih? Kita punya resolusi nggak Ramadan ke depan saya mau gini, mau gini, mau gini, mau gini. Lalu bisa dilaksanakan nggak? Tahun kemarin juga mungkin begitu tuh ya. Ramadan ini aku punya rencana gini gitu. Tapi bisa dilaksanakan nggak? Karena ada wabah ini.
Ya. mencari alasan, Alasan ya, Dek. mencari Alasan. pembenaran. Gimana? Iya, terus nanya. Pasti Bu Ani punya rencana di Ramadan ini aku pengen Iya, pengennya ini gitu, Pak. atau Ramadan ini aku pengen coba menu ini ya, menu ini. Buka puasanya pakai ini nih, enak nih gitu. Gimana? Ada 3 amalan pokok yang bisa kita jadikan sebagai rencana kerja kita gitu pada bulan Ramadan. Yang pertama itu peningkatan kualitas sholat kita. Peningkatan kualitas sholat kita, ya. Kualitas dan kuantitas. Jadi jumlah sholatnya kalau bisa ditambah, Bu. Bukan subuh dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat, bukan. Kalau selama ini kita melaksanakan hanya sholat fardu, coba deh Ramadan ini punya target. Aku kepingin sunnah rawatibnya dikerjain. Sudah Bu, sunnah rawatibnya dikerjakan. Bolong-bolong. Insya Allah, tapi kadang-kadang 12 bolong rakaat, juga. 12 rakaat sholat sunnah rawatib, Allah janjikan itu kata Nabi sebuah rumah di dalam surga. Bukan di village gitu loh Bu, Green Garden Village atau apa lagi Gak ada tuh? apa-apanya itu mah. Eh? Gak ada apa-apanya kata Dede. Ini ceritakan di orang-orang terkaya di dunia yang rumah-rumahnya indah Bu, yang menurut penilaian kita indah. Ketika qadarullah dia masuk surga misalnya, kemudian diberikan istana, mereka akan tersenyum tuh. Kenapa tersenyum? Ketika dia melihat rumah di surga, dia membandingkan rumah dia di dunia gitu loh. Aduh, mereka menilai rumah saya itu paling bagus di dunia. Ketika dia melihat rumah di surga, nggak ada apa-apanya gitu. Karena rumah di dalam surga itu begitu indahnya, dan kita dijanjikan itu gitu. Nggak ada DP-nya Bu, kita nggak bayar DP sekian persen. Hanya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu Bu. Apa saja Bu, tahu ya? Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sholat sunnah sesudah isya. Itu sholat sunnah rawatib, artinya sholat sunnah yang menempel, melekat pada sholat wajib, gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Bisa nggak dijadikan resolusi Bu? Yang 4 rakaat tuh sesudah apa sebelum duhur Pak Ustaz? Sebelum. Jadi dulu tuh sebelum 2, sesudah Kenapa? sebelum 4, sesudah yang zuhur. Oh zuhur, sebelumnya 4, sebelum qobliyahnya itu 4, ba'danya 2. Tapi kalau kita misalnya sholat di masjid kan ada timer tuh, gitu kan, timer tuh yang Iya. jam digitalnya. Mungkin 4 rakaat kita nggak cukup gitu waktunya, maka boleh 2 rakaat saja. Hadisnya ada dari Umar. Jadi jumlahnya 10 rakaat juga ada sholat sunnah rawatib dengan reward yang sama. Maksud kalau misalnya waktunya mepet nih sholat rawatib subuhnya, itu didahulukan rawatibnya atau masih apa yang masuk masjid itu Pak? Qobliyah sholat tahiyat masjid. Tahiyatul masjid Ibu sholat sunnah sebelum subuhnya diutamakan itu. terutama kan. Karena kalau ibu sholat sunnah sebelum subuhnya itu dihitung termasuk di dalamnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Iya, setiap ibu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid, misalnya sholat sunnah qobliyah subuh, waktunya mepet mungkin ya, itu sudah dihitung termasuk di dalamnya sholat tahiyatul masjid. Apalagi kalau waktunya cukup, ibu laksanakan tahiyatul masjidnya juga, dan ibu laksanakan juga sholat sunnah
qabliyah subuh. Ibu tertarik nggak dengan rumah di surga? Bu? Sangat ya Ustaz. Subhanallah. Jadi gimana? Bisa dijadikan resolusi nggak? Rencana kerja Ramadan 1443 Hijriah, salat sunnah rawatib. Secara psikologis sebetulnya tuh kebiasaan manusia bisa berubah dalam tempo 30 hari. Makanya Ramadan itu 30 hari untuk merubah kebiasaan manusia. Karena secara psikologis bisa. Kalau kita sudah membiasakan sholat sunnah rawatib 30 hari full tanpa putus gitu misalnya ya. Perempuan mungkin putus ya karena ada haid mungkin ya. Itu kalau sudah 30 hari, itu kalau kita sudah lewat waktu Ramadan, itu sayang tuh kalau kita tinggalin dengan itu. Ketika kita tidak laksanakan sholat sunnah rawatib kok rasanya sayang ya. Udah menjadi sebuah kebiasaan selama Ramadan. Jadi secara psikologis gitu tuh, kalau ditinggalkan kok rasanya sayang gitu. Ya, apalagi kalau membayangkan rumah di surga ya. Tapi itu reward dari Allah lah, yang kita fokuskan adalah ridha Allah ya. Kita lakukan itu dengan keikhlasan. Nanti kalau memang ada umur bisa Ibu ceritakan, boleh tuh membagi pengalaman. Sebelum Ramadan saya punya rencana kerja seperti ini. Selesai Ramadan dalam kajian seperti ini bisa ceritakan, alhamdulillah. Saya mulai dulu waktu kuliah tuh Bu. Saya berpikir sholat wajib saya mungkin nilainya E kali ya. E Bu. Paling jelek tuh. Lalu saya coba mulai melaksanakan sholat sunnah rawatibnya. Mudah-mudahan dengan demikian nilai sholat saya bisa D gitu loh. D kan ada mata kuliah yang D bisa lulus ya Bu ya. Jadi minimal kita memang berupaya. Sholat sunnah rawatib itu sebetulnya memperbaiki sholat wajib kita, Bu. Ketidakkhusyuan kita di dalam sholat wajib itu diperbaiki dengan sholat sunnah rawatib kita, gitu. Ya, itu adalah sholat sunnah rawatib, sholat yang menempel dengan sholat wajib. Ada yang tidak menempel, namanya sholat mutlak. Seperti sholat sunnah duha, ya, kemudian tahajud, qiyamul lail misalnya, kemudian sholat sunnah di antara azan dan iqamah, kemudian sholat sunnah wudhu kalau memang bisa dikerjakan. Itu yang tidak menempel, yang tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Oke. Nah Rasulullah juga bersabda tuh, siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat, maka Allah janjikan tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, 2 rakaat sesudah zuhurnya itu rawatib, tapi 2 rakaat berikutnya itu bukan rawatib, termasuk dalam sholat sunnah mutlak. Dia bukan sesuatu yang menempel dengan rawatib. Yang menempel rawatibnya itu hanya 2 rakaatnya itu saja. 2 rakaatnya lagi adalah sholat sunnah mutlak. Tapi niatnya dia juga. Enggak, bukan, sudah terpisah. Niatnya. Yang ba'diyahnya itu hanya 2 rakaat itu saja. Ya, enggak usah dipusingin dengan niat Bu. Insyaallah Ibu sudah, ketika Ibu sudah wudhu sebetulnya Ibu sudah berniat sholat itu. Ya, itu jadi apa tadi Bu? Sholat sunnah yang tidak menempel itu diantaranya sholat duha. Ya, sholat duha itu ada duha pada waktu awal. Namanya sholat syuruk ya. Waktu syuruk itu sholat duha di awal waktu. Kemudian tadi ada sholat apa lagi Bu? Sholat tahiyatul masjid, itu juga sholat sunnah mutlak. Ada sholat di antara azan dan iqamah, qiyamul lail, banyak lah, insyaallah. Witir, Allah Akbar. Iya. Apalagi nanti Ramadan tarawih ya. Termasuk qiyamul lail tuh. Insyaallah. Oke, itu di dalam sholat. Yang kedua, program kerjanya adalah qiraatul Quran, baca Quran gitu ya.
Kan kita ada program itu ya Bunda ya. One day one juice gitu, one day one juice. Kan ya. Gak ada yang nyuri start ya. One day one juice, satu hari itu satu juice. Kalau baca sekali waktu satu juz itu memang berat ya. Ada berapa lembar kan satu juz itu ya? 8 atau berapa lembar itu. 10. Kita bisa bagi dalam 5 waktu sholat kita tuh. Ibu malah hitung deh sekarang. Juz pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, mungkin termasuk Al-Baqarah ya. Berapa ayat tuh? Misalnya ada berapa? Anggaplah 200 ya, anggaplah 200 ayat. Ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah juz pertamanya tuh. Oh, 200 ayat, misalnya 200 ayat. Oke, dalam satu hari kan ada 5 waktu sholat tuh. 200 dibagi 5 berapa Bu? 40 ya? Betul ya, 40 ya? Jadi dalam satu waktu sholat kita baca 40 ayat. Coba dibagi lagi, sebelum sholatnya berapa dan sesudah sholatnya berapa. Masa sih makan waktu? Sebelum sholat kita baca 20 ayat, sesudah sholat kita baca 20 ayat lagi. Sampai 5 menit enggak? Jadi kita dibaginya Bu ya. Ada 200 ayat dibagi 5 waktu sholat, berarti satu waktu sholat 40 ayat. Yang 40 ayat itu dibagi lagi, dibagi 2, sebelum sholat, qabliyah sholat, dan sesudah sholat. Jadi masing-masing berapa Bu? 20 ayat, 20 ayat. Subuh, sebelum subuh baca 20 ayat, sesudah subuh baca lagi 20 ayat. Zuhur, sebelum zuhur baca 20 ayat, sesudah zuhur baca 20 ayat lagi. Tapi itu harus perhatikan perhitungkan kalau lagi head ya. Yang ketiga itu program kerjanya adalah sedekah, infak. Biasanya kan kita kalau menjelang Syawal tuh kita cari tukeran duit Bu ya, tukeran duit tuh yang bisa dipecah 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan gitu ya. Buat apa tuh? Untuk bagi-bagi keponakan, bagi-bagi anak cucu. Sekarang bisa nggak sebelum Ramadan pecah tuh uang? Kita punya rencana sedekah selama Ramadan 1 juta misalnya, dipecah tuh Bu. Jadi berapa? Supaya satu harinya kita bisa bersedekah. Bagi pecahan 10 ribuan kali ya, 10 ribuan lah misalnya, 10 ribuan setiap hari 10 ribu. Sudah siap tuh lembarannya, nggak nyari-nyari lagi. Ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Subuh pertama 10 ribu. Ini yang kita niatkan rutin. Bisa saja mungkin satu hari ada lebihan lagi nih, masukin lagi 10 ribu hari pertama, kedua 10, 30 hari sudah 900 ribu ya, gitu. Minimal kalau kita sudah punya program kerja seperti itu sudah dicatat lah sebagai kebaikan. Oh, Bu Ani punya rencana nih Ramadan nanti sholat sunah rawatibnya difullin. Oh, Bu Ani punya rencana bulan Ramadan ini khatam Quran. Oh, Bu Ani punya rencana Ramadan ini rutin per hari akan bersedekah, gitu. Dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau dikerjakan dicatat lagi sebagai satu kebaikan, apalagi bulan Ramadan tuh kebaikannya berlipat-lipat lagi insya Allah. Tapi jangan itu tujuannya. Tujuannya hanya ridha Allah saja, gitu. Jadi kita cari pecahan receh jangan menjelang Syawal, jangan receh lah ya. Tapi menjelang Ramadan. Ada yang jauh lebih siap loh dibandingkan kita menjelang Ramadan itu. Siapa? Tukang ketimun suri.
Dia 3 bulan loh sebelum Ramadan. 3 bulan sebelum Ramadan dia sudah tanam tuh benih. Coba ditanya buat apa? Sebentar lagi Ramadan. Ya enggak? Kita belum siap, dia sudah siap-siap tanam benih itu. Coba menjelang Ramadan, buah timun suri itu dari yang hijau sampai yang merah, yang kuning banyak di mana-mana kan. Tapi coba kalau lewat Ramadan, ada nggak? Jarang ya, kalau bilang jarang. Berarti kita kalah siap dengan tukang timun suri. Dengan para petani ketimun suri. Bisa nggak kita seperti mereka ya? Jangan-jangan kita hanya sebatas doa, ya Allah balikna, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sampai sih, tapi puasanya sama dengan tahun lalu, nggak beda. Bisa jadi resolusi, insya Allah. Itu buat saya juga loh, terutama. Bukan saya juga berharap bisa melakukan hal yang seperti tadi saya sampaikan. Yang rawatibnya insya Allah tuh kalau memang saya sudah membiasakan, jadi bisa saya sampaikan gitu lah. Tapi yang Qurannya tuh saya harus berusaha juga untuk bisa secara kontinuitas baca Quran ya dengan kualitas yang semampu bisa kita dapatkan. Jangan-jangan malah orang yang membaca Quran dengan terbata-bata gitu ya, kemudian hatinya sedih, menangis gitu ya. Ya Tuhan, ya Allah, inilah kualitas dari cara membaca Quran gitu ya. Maka terimalah ya Allah dengan hati yang ikhlas, dengan kualitas yang seadanya, tapi hatinya tuh ikhlas gitu loh. Ya. Ya mungkin dengan cucuran air mata ya kayak beginilah kualitas bacaanku, tapi aku ingin bisa menghatamkan Quran ini. Ya mungkin nggak hatam juga sih, ya. Tapi mungkin doa-doa orang yang seperti ini gitu loh, yang sampai ke langit gitu. Dibandingkan orang yang mungkin kualitas pembacanya bagus gitu loh, tapi semata-mata untuk wah ini saya Ramadan 4 kali khatam, 5 kali khatam gitu loh. Kita nggak tahu sih hatinya ya. Mudah-mudahan juga ikhlas. Tapi kalau hanya semata-mata untuk itu, untuk sekedar kelihatan hebat menghatamkan Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam Ramadan, artinya gitu ya. Insya Allah. Ya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ya sampailah. Kita nggak tahu ya Ramadannya sih insya Allah ada. Ramadannya insya Allah ada. Tapi kitanya insya Allah ada juga nggak? Belum tentu kita sampai Ramadan ini, tapi Ramadannya udah akan datang. Apakah kita menjadi bagian Ramadan 1443 atau enggak gitu? Kita nggak tahu. Masih ada waktu 1 minggu lagi ya. Jadi Sabtu depan kita sudah masuk 1 Ramadan 1443 Hijriah. Jadi jangan sampai ketika akhir Ramadan kita sesali gitu kan. Aduh saya punya niat rencana begini, karena malas nggak dikerjain juga. Lalu berdoalah, sampaikan aku pada Ramadan tahun depan. Sampai deh, tapi begitu lagi gitu loh. Subhanallah. Masya Allah. Ya kita lanjutkan ya, mudah-mudahan kita termasuk Allah yang Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita, sehingga Ramadan ini mungkin kita bisa anggap sebagai Ramadan yang terakhir kita, sehingga segala sesuatu kita lakukan dengan persiapan yang matang. Maklum Ramadan terakhir gitu ya. Kalau ada rasa seperti itu gimana Bu? Misalnya tahu nih ini adalah Ramadan kamu, diberitahu gitu ya. Oh iya dede, ini adalah Ramadan kamu yang terakhir. Gimana? Oh luar biasa persiapannya kan? Ini yang paling terakhir nih. Gitu.
Sudah. Jangan takut, saya juga nggak tahu. Serem Pak Ustaz. Kan lebih baik nggak dikasih tahu kan, dibanding nggak dikasih tahu ya. Iya. Lebih baik dikasih tahu atau nggak dikasih tahu masalah umur? Jadi dikasih tahu takut juga ya. Dikasih tahu malah takut. Nah sekarang ini nggak dikasih tahu banyak orang yang bermaksiat juga takut, ya kan? Ya, kita masuk pada huruf yang apa sekarang ya?